Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan bocoran tes tertulis PPK Pemilihan Umum 2024. Soal nomor 1. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar adalah A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, larangan, proporsionalitas dan profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah. Jawaban yang benar adalah D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Nomor 3. KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota wajib menyelesaikan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara dan putusan Mahkamah Agung RI paling lama. Jawaban yang benar adalah D. 7 hari kerja. Nomor 4. Parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional mengandung arti. Jawaban yang benar adalah D. Peserta pemilu yang memperoleh suara di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan pemperolehan kursi anggota DPR, namun masih dimungkinkan dapat menjadi kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022. Jawaban yang benar adalah C. Nanti pada tanggal 14 Februari 2024. KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal dan ayat berapa? Jawaban yang benar adalah C. Pasal 9 ayat 1. Soal nomor 7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten, KPU kota, PPK dan PPS? Yang benar adalah E. 7 strip 5 garing 7 strip 3 garing 5 strip 5 garing 3. Jawaban benar adalah E. Apa kepanjangan dari PPK? Jawaban yang benar adalah D. Panitia Pemilihan Kecamatan. Nomor 9. PPK berkedudukan di mana? Jawaban yang benar adalah D. Kecamatan atau ibu kota. Nomor 10. Di bawah ini adalah pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK. Jawaban yang benar adalah A. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan diumumkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Yang benar adalah A. Nomor 11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu kecuali. Yang benar adalah B. Seleksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Nomor 12. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang. PPK PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? Yang benar adalah B. 2 bulan. Nomor 13. Status Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten atau kota dan Bawaslu dan Panwaslu adalah pilihan jawaban yang paling tepat. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Yang benar adalah D.
Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten atau kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat ad hoc. Nomor 14. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu kecamatan. Yang benar adalah C. Melaksanakan pemutahiran data pemilih, penetapan dan pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Nomor 15. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh, jawaban yang benar adalah D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nomor 16. Ketua Bawaslu saat ini adalah, jawaban yang benar adalah E. Rahmat Bagja SHLLMM. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. D. Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. Yang benar adalah D. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 19. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpanan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? Jawaban yang benar adalah E. Mengubah hasil perhitungan suara. Nomor 20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dengan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? Yang benar adalah D. KPU dan Bawaslu. Selanjutnya 21. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. Yang benar adalah A. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 22. Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak kursi. Yang benar adalah E. 575 kursi. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit kursi dari paling banyak kursi. C. 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak B4 kursi. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh A. Yang benar adalah B. PPS. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat. C. Yang benar adalah 14 hari. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau penggabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan diperoleh kursi paling sedikit dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Yang benar adalah B. 20%. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota kecuali B. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota diumumkan oleh PPS. 29. Hai kampanye, pemilu dapat dilakukan melalui
Jawabannya semua jawaban benar. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum. Nomor 30. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah semua jawaban benar.